menggunakan fitur yang ada untuk menyapa dan nanti untuk pertanyaan bisa dilakukan secara langsung. Kemudian pada sesi ini nanti sebagai narasumber adalah Ibu Sri Hartati. Beliau adalah salah satu orang yang hebat di Jawa Tengah, ya, berada di BPPMP Provinsi Jawa Tengah. Ya. Beliau sebagai juga penanggung jawab pembelajaran mendalam BPPMP Jawa Tengah, juga sebagai fasilitator pembelajaran mendalam, kemudian wali wilayah penjaminan mutu pendidikan menengah di Provinsi Jawa Tengah, dan beliau juga merupakan asesor BAN PDM Jawa Tengah dan juga Ketua Asosiasi Widya Prada Provinsi Jawa Tengah. Nanti Bapak Ibu untuk tidak me- apa ya, Bapak Ibu supaya nanti bisa memanfaatkan waktunya untuk bisa mendengarkan pemaparan dari Ibu Trihartati, dan jika nanti ada satu pertanyaan, monggo Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan pada Ibu Sri Hartati. Oke, mohon maaf nanti Ibu Sri Hartati untuk memberikan pemaparan, kita berikan waktu 30 menit, kemudian nanti dilanjutkan dengan pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Monggo Ibu Sri Hartati, waktu kami persilahkan. Terima kasih yang sama-sama kita hormati pembina MGMP IPS dari MKKS SMP Kabupaten Kebumen, kemudian Putri selaku moderator dan Bapak Ibu guru IPS SMP Kabupaten Kebumen yang luar biasa. Ini terima kasih sekali sudah mengundang kami dan memberi kesempatan untuk bersama-sama. Kita sebetulnya lebih banyak ke ngobrol saja nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu. Ini kita manajemen waktu biar apa yang saya sampaikan nanti bisa lebih jelas. Mungkin saya akan share screen saja, izin. Apakah sudah bisa dipirsani, sudah tertayang? Sampun, Nah, Bapak Ibu, kalau secara mekanisme sebetulnya sudah pirsa nggih. Kalau ini nih, oke. Saya mungkin kaitannya dengan em, apa ya? Lini masa. Ya. Mudah-mudahan ini informasi ini sudah tersampaikan ke Bapak Ibu. Jadi persiapan Bapak Ibu itu jadi sekarang sudah fokus nggih. Coba kita ini sudah sampai ke Bapak Ibu belum informasi ini? Panduan. Sampun Bu, sebagian Sampun besar nggih, sampun. baik nggih. Oleh karenanya Bapak Ibu langsung menyusun strategi ini nggih. Dan betul tadi yang di eh, apa komentar Pak Pujiadi bahwa baru kali ini loh ada apa ada ada permintaan untuk ini untuk persiapan membimbing para siswa yang akan OSN dari Kabupaten Kebumen, dan belum ada kabupaten yang lain yang mengadakan kegiatan serupa ini. Aduh, tepuk tangan untuk Bapak Ibu luar biasa.
Ya, saya selaku orang Kebumen itu ikut bangga. Oh, perkenalan ya? Ya, nanti Jadi, perkenalan. Nah, ini kita pahami dulu, Bapak Ibu, karena waktunya 30 menit dan biasanya kalau hari Jumat itu selak kepengin ngasong ya. Ya, ini karena ini sudah bulan April, di penghujung April nggih. Jadi sosialisasi OSN baik kepada sekolah juga terkait dengan bagaimana pendaftaran di portal BPTI itu insya Allah sudah dipahami. Kemudian eh, juga sudah ada apa namanya nggih? Kayak semacam operator nggih. Mengikuti BIMTEK, penggunaan web komunikasi ANBK karena ini terkait nggih. Di OSN-nya itu juga ada kaitannya dengan ANBK. Termasuk bahkan uji coba. Nah, ini di technical meeting OSN ini ternyata juga dilakukan kapan ini? 5 sampai 8 Mei. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi atau biasanya dari dinas itu ada semacam komunitas atau grup WA yang dibentuk bersama Pusat Prestasi Nasional terkait dengan pelaksanaan ini. Tahapan-tahapannya biasanya seperti itu. Kemudian, nah ini, jadi kalau sudah mulai uji coba, technical meeting, tentu saja ini nanti terkait dengan pelaksanaannya. Dan ini sudah tinggal menghitung hari nggih Bapak Ibu. Nggih. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tinggal menghitung hari kan udah nggak masuk di pembelajaran ya, karena ini pasti harus sudah menyiapkan anak-anak yang terpilih nih. Anak-anak yang terpilih tidak-tidaknya dari setiap sekolah Bapak Ibu sekurang-kurangnya berapa anak? 5 ya di setiap bidang lomba. maksimal 5 Bu per 5 mapel. nggih. Dan 5 itu Bapak Ibu juga kan harus berdarah-darah ya. 5 itu kan guru IPS itu kan ada yang mohon maaf kan memang di perguruan tinggi belum ada mata pelajaran S1 IPS nggih. Jadi Bapak Ibu guru kan latar belakangnya ada yang sejarah, ada yang geografi, yang ekonomi waktu S1 dulu nggih. Nggih, Ya, sing ada yang muda-muda paling Bu yang sekarang ada IPS. betul. Jadi yang muda-muda itu mungkin juga nah semua ada plus minusnya nggih. Kalau Bapak Ibu guru yang latar belakangnya spesialisasi kelebihannya apa Bapak Ibu? Mendalam nggih lah. Nggih. Materi yang sangat spesifik Bapak Ibu sangat menguasai. Hanya saja pas materi mapel yang bukan basicnya, lah itu. Tapi juga yang guru muda-muda juga menguasai semuanya. Hanya mungkin dengan waktu kuliah 4 tahun untuk semua bidang, tentu mungkin secara kedalaman ya berbeda dengan yang menguasai 4 tahun belajar satu bidang. Ya itu hal yang wajar ya, dan pasti kita bisa memahami kalau itu terjadi di sekolah kita. Ya oleh karenanya kan perlu kolaborasi ini. Saya yakin Bapak Ibu guru judulnya di sini kan IPS gitu ya, tapi basicnya berbeda-beda itu mau tidak ada guru IPS yang mungkin boleh merasa atau mengklaim basicnya itu paling penting ya enggak, semuanya penting ya. Oke. Baik itu Bapak Ibu ini eh saya kira ini sudah. Nah, mungkin kita ke sini nggih. Atau Bapak Ibu ingin bercerita apa yang sebetulnya Bapak Ibu ini nih harapkan dari Zoom di hari kedua ini. Mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan di sini. Tentu mungkin ini tidak lagi ke konten ya, enggak ke strategi toh. Jadi ini kan lebih ke strategi bagaimana Bapak Ibu dalam membimbing para siswa. Kalau penguasaan materi Bapak Ibu, kami itu tidak pernah meragukan karena Bapak Ibu juga sudah berpengalaman mengajar menjadi guru IPS berpuluh-puluh tahun. Mungkin strategi atau apa? Boleh menulis di chat. Ibu tuh Bapak Ibu tuh
pengen sesuatu apa dari pertemuan Zoom ini? Atau terserahlah nanti narasumbernya mau ngasih apa gitu. Apa yang sebetulnya sangat diperlukan oleh Bapak Ibu? Boleh cerita nggak? Prestasi Kabupaten Kebumen tahun kemarinnya gitu untuk di IPS. Mungkin ada yang kerso bercerita dulu. Ya, mulai dari saya Bu mungkin J, J, ya. Pak Amir. Kebetulan saya selaku Ketua MKMP di MKMP IPS SMP Kabupaten Kebumen Mhm, ini ya sudah merasakan beberapa pengalaman yang ada di mhm, Kebumen. Itu memang Kabupaten Kebumen tahun 2022 itu kan kita pernah menjadi juara Bu, bahkan di tingkat nasional dan juara mhm, satu. Tepatnya dari SMP Negeri 2 Bongbong untuk Mapel mhm, IPS. Nah, itu sejak 2022 itu kita tidak muncul-muncul lagi seperti dulu lagi. Bahkan ketika kita di tingkat kabupaten saja ya Bu, karena ini pesertanya kalau di Kebumen itu kan ada yang dari SMP, kemudian ada dari MTS. Itu setelah di SPMB atau dulu PPDB itu di SMP ada zona, ya. Kemudian di MTS tidak itu kita lebih seringnya kalah bersaing itu. mhm, Dari sisi pendanaan, karena dari MKMP ini dari mulai tahun 2024, 2025 itu ya diadakan kegiatan gabungan antara SMP, MTS, berbagai praktek pengalaman, bagaimana pembimbingan dan lain sebagainya di sekolah masing-masing atau di satuan pendidikan masing-masing. Yang mhm, memang menjadi kendala di SMP itu kalau saya lihat ya tidak seperti di MTS, dananya lebih besar ya, karena juga dana dari komite itu di MTS lebih besar. Kemudian juga waktunya kalau yang saya lihat itu kalau di MTS itu memang sudah sejak dini Bu, artinya masuk kelas 7 itu sudah dimulai seleksi, dicari bibit-bibitnya dan dibuatkan semacam kegiatan ekstra gitu Bu. Nah mungkin kalau di SMP Kabupaten Kebumen itu ya mayoritas kalau yang saya cermati itu memang dadaan Bu. Jadi ada surat ya dari mungkin dinas ya, itu baru kita sekolah-sekolah itu menindaklanjuti ya. Namun demikian MPMP ini sudah 2 tahun ini selalu berusaha baik di sisi pembinanya maupun di sisi murid atau peserta didik untuk diadakan semacam pembekalan materi sekaligus lomba Bu. Jadi di MGMP mhm, nanti setelah ini kegiatan ini itu nanti tanggal 4 Mei dan 9 Mei itu sudah ada semacam lomba pra OSN Bu. Jadi iya, iya. sebagai persiapan untuk menghadapi OSN yang sebenarnya. Itu Hmm, dilaksanakan juga kolaborasi dari 3 GMP, Matematika, IPA, dan IPS yang sekarang ini melaksanakan juga. Jadi nanti setelah ini ada semacam lomba dari murid-murid kita yang terdaftar di peserta OSN untuk mengikuti lomba tersebut sebagai ya persiapan awal lah seperti itu. Sehingga dari masing-masing MPMP ini juga mencoba mengacu dari soal dan lain sebagainya itu terkait dengan kegiatan di OSN ke depan karena mengacu pada silabus yang sudah ada. Ya mungkin harapan yang menjadi keinginan Kabupaten Kebumen khususnya untuk IPS ya pengen gampangnya itu moncar kembali gitu Bu. Setelah dari 20 tahun 2022 hingga sekarang ini ya kita belum bisa banyak bicara lagi ya untuk tingkat Jawa Tengah maupun di tingkat nasional. Nah itu mungkin ada
mungkin tips, strategi ataupun yang lain dari Ibu narasumber maupun nanti untuk bisa disampaikan. Demikian Bu, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ji Pak Amir, terima kasih infonya. Ya, iya, ya, 2022 sudah cukup lumayan lama, nggih. Iya, nggih. Dan bukankah anak-anak kita juga pastinya punya potensi, nggih. Ya, kita optimalkan. Nanti mungkin ada beberapa hal yang perlu kita ini, nggih, kita pikirkan terus kalau seperti ini apa ya langkah-langkahnya. Baik, Bapak dan Ibu, ini mungkin nanti kita cermati dulu di secara garis besar silabus untuk Olimpiade Sains khususnya di IPS, nggih, karena yang IPA Matematika sudah disampaikan narasumber lain. Nah, baik Bapak Ibu, mudah-mudahan siang ini kita bisa merumuskan beberapa strategi langkah teknis ke depan, nggih, mudah-mudahan. Betul. Jadi kita tidak akan membahas ke substansinya. Nanti kalau memang masih perlu, oh Bu, gimana ya strateginya kalau soal bentuknya seperti ini? Nah, nanti kita kita bisa kayak semacam simulasikan. Mudah-mudahan waktunya cukup. Oke, baik Pak Amir dan Bapak Ibu yang lain. Izin, tadi sudah diperkenalkan, saya asli dari Banyumas, ibu saya dari Subyuh, tapi ayah saya dari Buayan. Jadi saya asli Kebumen. Buayan, tapi saya sekolahnya di Purwokerto. SMP-nya di Subyuh, SMA-nya di SMA 1 Purwokerto, lalu kuliahnya di IKIP Semarang, ya berarti ini sudah tua nih kalau kuliahnya di IKIP. Kalau Pak Pujiadi itu SMA 2 Purwokerto, aslinya Wangon. Saya SMA 1 Purwokerto, gitu. Ibu Bapak, nanti bahan ini saya kirim ke Pak ini apa nanti saya kirim di chat nggih atau nanti saya kirim WA saja nggih. Nah, ada karena mungkin dari bahan-bahan yang kita bahas secara virtual seperti ini mungkin bisa dicermati lagi, ada beberapa link yang mungkin bisa diakses ya untuk strateginya. Baik Bapak Ibu, mungkin bisa mencatat nomor saya atau memfoto dulu ya boleh. Nanti biar bisa WA nggih. Nggih, baik. Ini barangkali kan ini diperlukan nggih sakjane OSN itu esensinya ke apa? Apakah sekedar ke penguasaan materi? Tentu saja ya bukan nggih. Jadi bagaimana kita memacu para generasi muda ini untuk memiliki kompetensi atau menjadi SDM yang handal gitu ya, yang unggul. Pinter itu pasti ya Pak. Kan kita inginlah punya murid pinter. Pinter itu yo selain menguasai materi juga di dalam aplikasinya itu dia terampil. Dan bahkan ketika ada permasalahan terkait dengan konsep dan materi atau konten tertentu di ke IPS-an itu tuh dia tahu gitu ya. Oh, itu enggak gitu. Berarti itu enggak benar. Yang benar gimana? Gini loh. Nah, anak-anak yang seperti itu kan kita ingin lihat ya di sekolah kita. Ya, tentu saja level SMP. Jadi ilmuwan level SMP kan yo setaraf SMP tentu saja, bukan kok sudah harus dengan melakukan riset dan lain-lain yang dengan metodologi ya tidak, kan ada batasannya. Ya. Pasti itu ya. Jadi sebetulnya tuh pemerintah itu ingin mencetak anak-anak atau generasi muda ini dengan prestasi yang luar biasa. Jadi menjadi ilmuwan gitu ya. Jadi pasti ada Bapak Ibu kalau murid kita sekelas ada berapa ya? 32 nih SMP. 32 pasti kan ada yang pinter IPS ya. Enggak, tapi kita tidak boleh mengatakan bahwa anak pinter itu kudu pinter semua mapel nggih, mboten.
saya dari dulu suka ke IPS-an gitu ya. Kalau saya ada matematika hitung-hitungan nggak suka, tapi bisa gitu ya. Bukan berarti, tapi juga tidak berarti harus kalau anak pinter itu yo matematikanya yo mestinya pinter, IPA-nya yo pinter ya nggak gitu kan karena apa minat. Ya minat itu apa? Kesukaan atau kecenderungan konsentrasi kita anak-anak itu berbeda-beda. Ya, harapannya seperti itu. Dan bahkan bahwa menyukai, suka belajar, gemar belajar itu menjadi budaya gitu ya. Betapa senangnya ya kita jadi guru. Kita menjadi guru ketika anak-anak itu di sudut-sudut, dikasih gazebo, diskusi, membaca buku, ya mungkin dari 400 siswa ya enggak semua ya, paling tidak 10-20% anak-anak seperti itu sudah membanggakan kita ya. Kemudian juga memiliki karakter berkompetisi, jadi tidak halah sak sinau-sinaunya, sak dapat-dapatnya nilai ulangan, tentu enggak seperti itu. Kita juga kalau perlu punya banyak strategi bagaimana anak-anak itu merasa bahwa memiliki belajar dengan capaian-capaian tertentu itu bagian dari apa ya? Dari spirit. Dan sportif. Nah, ini kan ke karakter juga, jadi nggak cukup hanya pinter nggih. Disiplin, belajar, kemudian juga produktif. Produktif itu kalau dari ilmu pengetahuan sih seperti apa? Kita bisa mengukur misalnya dari kemarin sudah paham apa, berikutnya paham apa lagi, maka kalau kita sebagai guru mengajar ada jurnal, itu harapannya output yang tidak hanya ditulis di buku administrasi guru saja, tapi juga di siswa. Nah, terus Bapak dan Ibu, ini secara nasional harapannya, karena ini kan masif nih, tidak hanya di sekolah negeri saja, tidak hanya di Kemendikbudristek saja, di Kemenak juga. Nah, harapannya kan nanti dari level sekolah ke kabupaten, dari level kabupaten, lalu atas nama provinsi. Bukankah lama-lama kita, yang penting Jawa Tengah itu juara umum, dari kabupaten mana saja nggak apa-apa. Nah, oleh karenanya kan sebetulnya setiap kabupaten berkontribusi membawa nama Jawa Tengah, misalnya seperti itu. Bahkan ke tingkat nasional. Ya, Bapak Ibu, itu perlu kita pahami ya, bahwa ngapain sih datak lomba-lomba. Ini marahin, bingung nih, marahin gawean, nambah-nambahin pekerjaan merepoti. Enggak gitu ya Pak Bu. Kita sebagai guru juga aduh loh Bapak Ibu guru yang semangat sekali membimbing para siswa. Enggak ada honornya. Ya enggak apa-apa. Melihat siswa juara saja udah seneng ya Allah Gusti. Nah, ini saya juga pernah jadi guru nggih. Jadi saya pernah bertugas sebagai guru SMA di Purwodadi, di Gerobokan. Karena saya ikatan dinas, jadi saya nggak bisa pulang ke Banyumas. Nah, rejaning zaman waktu itu dapat kesempatan ikut tes Widya Iswara. Jadi saya mutasinya nggak ke Banyumas tapi ke LPMP. Sekarang BPPMP. Nah, ini Bapak Ibu, yang perlu kita pahami adalah bagaimana ketika kita mengaitkan dengan konteks OSN, apa sih fokusnya kalau secara spesifik. Nah, kita lihat nih. Kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi kalau selama ini kita mengenalnya dengan istilah hot gitu ya. Nah ini, berpikir tingkat tinggi yang seperti apa sebetulnya? Jadi kalau kemampuan berpikir Bapak Ibu melihatnya dari taksonomi Bloom, pertama kan pengetahuan ya, tahu mengetahui di C1. Tahu saja biasanya Bapak Ibu kalau membuat soal sebutkan, berikan contoh, apa saja, siapa, di mana, kapan, berapa. Nah itu tuh baru C1 Bapak Ibu sudah hot belum lah? Ya belum. Nah, udah Bu, wong pertanyaan gitu saja kadang-kadang nggak ingat. Jadi karena itu kan lebih ke ingatan, kehafalan ya. Jadi rendah ya masih sangat rendah. Yang kedua paham. Kalau Bapak Ibu cari di C2, paham itu seperti apa? Biasanya karakteristiknya materinya deskripsi ya. Jadi kayak definisi, ciri-ciri, perbedaan, perbandingan. Nah, itu paham.
Nah, baiknya belajar itu sampai mana? Ya sampai paham. Kalau hanya ingat saja, menghafal, kesandung, lupa gitu ya. Oke. Syukur-syukur bisa sampai ke aplikasi. Apakah semua materi aplikatif? Jawab tidak, tergantung dimensinya. Kalau dimensinya materinya prosedural, maka kemampuan berpikirnya ke aplikasi. Jadi apa ciri-cirinya? Materi yang ada rumusnya, yang ada skemanya, yang ada strukturnya, yang ada urutan langkah-langkah gitu ya. Nah, itu materi prosedural. Nah, itu juga perlu kita pahami barangkali untuk membedah materi gitu ya. Ini materi yang mana ya yang nanti yang kecenderungannya lemah di OSN anak-anak kita. Nah, lalu kemampuan berpikir apa ya yang harusnya dikembangkan? Oh, ini membedakan, oh ini menentukan, oh ini membandingkan, misalnya seperti itu. Lalu yang sudah hot belum kalau aplikasi? Belum. Yang hot yang mana? Yang hot yang di C4. Setidak-tidaknya apa itu? Kemampuan menganalisis, kemampuan misalnya mengaitkan antara fakta dengan konsep, kemampuan mengapa tsunami apa kalau di Jawa Tengah gitu ya. Kalau ini kan misalnya nasional, mengapa tsunami di Aceh korban yang meninggal banyak sekali. Nah, itu kan pasti harus dikaitkan dengan apa? Dengan mitigasi resiko bencana tsunami. Dilakukan nggak oleh pemerintahnya daerah? Tidak. Pasti apa resikonya? Oh, selain korban nyawa juga benda, juga materi, dan lain-lain. Jadi itu diantaranya. Jadi kalau hot menganalisis harus ada konteks. Lalu ada konsep yang dipakai untuk menjadi rujukan menganalisis konteks itu. Nah, biasanya kalau kita terbiasa membuat soal ada stimulusnya, terus apa akibat dari peristiwa itu, mengapa peristiwa itu terjadi, apa eh, upaya yang bisa dilakukan agar bisa dipakai untuk mencegah. Lalu kalian sebagai generasi muda, apa kiranya yang bisa kalian lakukan? Nah, sudahkah itu selama proses pembelajaran mulai diwarnai dengan pembelajaran menganalisis menalar? Nah, memang ini tidak ujuk-ujuk nih Bapak Ibu. Jadi mungkin vakumnya juara dari Kebumen di setelah 2022 itu kan pasca pandemi ya. Jadi karena terbiasa daring, PJJ, lalu kayak sedikit terlena, lalu lupa pembelajaran bahwa pembelajaran itu saat pandemi pun ada OSN. Saat itu memang yang lemah adalah ketika jarak jauh sulit ya untuk mengawal, tapi bukan hanya metode pembelajarannya saja. Jadi pendekatannya, media yang digunakan, nah kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi bahwa lingkup materi secara konten itu sebetulnya kan ya tidak banyak yang berubah, ya. Nah, artinya seperti itu. Jadi kita nanti mulai memikirkan, nanti Bapak Ibu ngecek ya, ngecek di materi apa ya, materi-materi mana yang yang banyak salahnya anak-anak di IPS. Oke. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan saja. Nah, ini lalu. Oke. Ya, stop. Saya dulu ya, Bapak Ibu. Ini kok ada kendala. Oke. Share. Nah, ini tadi sudah. Kemudian ke sini, secara garis besar ya, di IPS tadi, eh, nanti mungkin, nah ini. Jadi apa sih ruang lingkupnya? Satu, terkait dengan interaksi ke ruangan. Ya, ini di geografi ya. Dinamika kelembagaan sosial ini di sosiologi, perilaku ekonomi ini yang basicnya ekonomi, dan lintasan sejarah Nusantara ini di sejarah. Nah, sekarang
Yang ini nih, Bapak dan Ibu, ini biasanya kelemahannya para siswa itu kalau di geografi adalah di konteks internasionalnya ya Bapak Ibu. Tapi terkadang yang ini nih, geostrategis. Jadi pengaruh letak luas iklim dan bentuk muka bumi Indonesia ini pada pengaitan ya, menganalisis eh, apa kenampakan alam dengan pengaruhnya secara mata pencaharian. Nah, kadang-kadang seperti itu anak-anak masih lemah. Kemudian terkait dengan potensi sumber daya alam. Nah, di sini pemetaan sumber daya alam, air, hutan, tambang, dan laut ini bagian dari yang kalau anak-anak itu tidak pernah melihat seperti apa proses tambang sebetulnya begitu ya. Terkadang itu jadi nggak masuk gitu ya. Jadi hanya akan menghafal anak-anak itu. Dampak spasial. Nah, ini terkait dengan kenampakan alam ya. Bagaimana kondisi alam membentuk jaringan transportasi, kemudian keragaman mata pencaharian dan kearifan lokal ini yang banyak banget yang rendah daya serapnya, ya. Nah, yang kaitannya dengan konteks internasional terutama ASEAN dan dunia, ini terkait dinamika demografi dan peningkatan kualitas penduduk dunia. Nah, terutama di persaingan bebas. Apalagi sekarang ya, sekarang itu sudah sangat terbuka dan kadang-kadang apa anak-anak itu sulit membedakan itu isu di media sosial atau itu sebuah ilmu pengetahuan begitu. Jadi kebenarannya ini sangat rawan ya. Jadi anak-anak mengatakan benar dan salahnya ketika menjawab itu akan juga dipengaruhi oleh informasi atau asupan informasi yang diterima dari pengaruh media. Ini beratnya guru IPS itu gitu ya sekarang. Ya, termasuk pluralitas masyarakat global. Biasanya di sini yang rendah itu terkait dengan ke etnis ini. Nah, baik Ibu Bapak, begitu juga yang terkait dengan kerjasama lintas benua dan isu global. Apalagi saat ini kalau Indonesia adalah negara non-blok, tetapi berita di media sosial itu kan sudah ngeblok gitu ya. Nah itu bagaimana caranya kita menguatkan konsep itu gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, ini yang untuk sosiologi, kelembagaan dan dinamika masyarakat, terutama di fungsi dan peran institusi keluarga, agama, ekonomi, politik, dan kesehatan. Begitu juga dengan peran lembaga dalam menangani penyimpangan sosial gitu ya. Jadi termasuk perilaku menyimpang, menjaga ketertiban masyarakat, standar norma murid anak-anak sekarang itu sedikit bergeser nggih. Jadi kalau di konsepnya ini tidak kuat, anak-anak akan menjawab benar menurut persepsi mereka. Yang beratnya kan seperti itu. Begitu juga terkait dengan interaksi sosial dan lingkungan. Ini yang berat yang mana, Bapak Ibu? Yang berat itu terutama di mengidentifikasi permasalahan akibat interaksi, terutama dalam hal ini konversi lahan, kerusakan budaya, dan strategi pencegahannya. Jadi memang beda ya IPS. Kalau matematika kan pasti ya itu sudah jawabannya gitu. IPA juga sedikit lebih ke ilmu pasti. Yang IPS ini banyak dipengaruhi oleh konteks dimensi ruang dan waktu. Dan itu yang membuat kita harus update terus begitu nggih secara apa dimensi atau knowledge-nya ya. Knowledge dimensionnya itu sangat luar biasa dinamikanya. Nggih. Nah, Bapak Ibu, ada untuk dinamika pluralitas dan mobilitas, ini juga ada kaitannya dengan sosiologi. Ini mana yang rawan? Yang rawan adalah yang diresolusi, menganalisis akar konflik sosial dan mendorong integrasi atau pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau materinya masih berupa status, dampak, perbedaan, lalu peran dan kedudukan, itu masih. Terus kemudian di pluralitas, perbedaan agama, suku, pekerjaan, gender, itu masih dikuasai anak-anak. Tapi sampai pada kalau ada permasalahan
di lingkungan gitu ya, konteks soalnya itu anak-anak disuruh menganalisis. Lah ini anak-anak mulai kesulitan. Oke. Jadi caranya bagaimana ya? Ya nanti ada caranya sih, memang perlu dilakukan pembiasaan. Jadi membiasakan anak-anak disajikan masalah untuk berdiskusi. Jadi terkadang mungkin, mohon maaf ya, di dalam proses pembelajaran walaupun tidak terkait dengan OSN langsung, ya memang sudah harus diubah. Kalau diskusi itu nggak hanya sekedar mencari, Bapak Ibu memberikan soal, pertanyaan, konsep, terus anak-anak 4-5 anak berkumpul diskusi mencari jawabannya di buku ketemu, bukan itu. Jadi kalau diskusi itu ada permasalahan. Apa itu permasalahan? Konteks penerapan di dalam kehidupan nyata yang tidak sesuai dengan konsep. Konsepnya nggak harus diajarkan, dijelaskan sampai capek. Nah, konsep itu nanti akan dicari, ini nggak sesuai, apakah ini masalah tidak sesuai dengan konsep apa, mengapa masalah itu terjadi, apa akibatnya. Nah, itu udah mulai dibiasakan ya Bapak Ibu. Ya kalau tidak, ya tetap akan kesulitan pada saat mengerjakan soal-soal OSN. Ya, karena sebetulnya yang lebih berpengaruh adalah eh, apa kemampuan berpikir anak-anak terbiasa untuk memecahkan permasalahan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang di ilmu ekonomi atau di basic ekonomi terkait dengan dasar-dasar kelangkaan, ketersediaan sumber daya, terus kemudian kebutuhan, terus keseimbangan antara ketersediaan sumber daya dengan tingkat kebutuhan sampai perilaku ekonomi yang lain. Nah, di makroekonomi dan strategi pembangunan ini di literasi terutama literasi keuangan, di investasi, peran bank dan uang, tentu saja ini karena masuk di silabus, jadi mau tidak mau kan perlu di mapping nih. Dan terkait dengan ketenaga kerjaan, ketersediaan lapangan kerja, pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, sampai pada visi ke depan ya. Dan mungkin kita perlu membuat strategi khusus ya. Nah, ini begitu juga yang keempat yang ruang lingkup di sejarah. Nah, di antaranya kita bisa membagi menjadi 4 ya sebetulnya di praaksara hingga agama Islam, masuknya Islam, kemudian di era penjajahan dan pergerakan, lalu di masa kemerdekaan hingga reformasi ini ada tersendiri dan pasca reformasi sebetulnya. Baik Bapak Ibu, ini kita masih scanning-scanning Nanti saya akan lebih banyak ke lalu strateginya bagaimana sih? Nah, gini. Nah, ini Bapak Ibu, dari berbagai saya melakukan diskusi dengan beberapa guru gitu ya, yang di IPS walaupun mungkin di antara Bapak dan Ibu ada juga yang di sini Apa ya kendalanya? Kenapa kok nggak juara-juara gitu ya? Nah, ini Bapak Ibu. Cakupan materinya kan banyak sekali ya IPS. Ya Bapak Ibu mungkin di dalam nanti akan menyampaikan, lah Bu IPS itu materinya kan banyak sekali. Nah ini tadi sudah kita bahas ya. Di samping itu juga latar belakang Bapak Ibu guru. Lalu ini kebiasaan di kelas. Jadi untuk mengembangkan kemampuan berpikir dari yang kan terkenal banget tuh kalau mata pelajaran IPS berat apa hafalannya harus kuat. Sebetulnya kan enggak gitu nggih. Iya, betul. Oke. Terus ini yang kedua, teknis dan manajemen pembinaan. Bu, waktunya itu loh Bu, ya apa kalau mau. Kalau minimal kan 6 bulan lah. Kalau gitu ya jangan menunggu sudah ada info mau OSN baru pembinaan sepanjang tahun. Jadikan itu program. Nah, gitu ya Bu. Iya. Bu, nggak ada honornya, yes, nggak apa-apa, nggak ada honornya. Kan nggak harus ketemu setiap saat pembinaan, bisa secara online atau bisa pakai kalau Bapak Ibu ada yang putranya ikut bimbel di GO, iya pakai target. Bapak Ibu punya bank soal, nanti ambil saja bank soal yang dari Pusprenas. Ambil saja, tinjau nanti satu-satu, terus Bapak Ibu bikin jurnal.
bikin agenda bahwa soal paket ini diselesaikan dalam waktu 1 minggu ya. Misalnya satu paketnya ada 50 soal. 1 minggu boleh dikerjakan sehari selesai, boleh dikerjakan. Kalau 50 berarti sehari harus mengerjakan berapa? Ya sekitar 8 mungkin sampai 10 soal. Boleh nggak dicicil? Boleh kalau Bapak Ibu bikin kayak semacam Google Calendar gitu ya. Di situ pakai Google Classroom untuk murid-murid bimbingan Bapak Ibu, nggak masalah kan? Nah, gitu. Supaya nggak membebani administrasi lagi gitu-gitu ya. Oke, yang kedua, itu pokoknya ini langsung saya mungkin sambil berbagi solusinya nggih. Mohon maaf ini kalau waktunya nanti sampai 14.30 nggih. Saya sambil cerita saja nggih, karena eh, saya suka ngobrol dengan Bapak Ibu guru, dengan teman-teman saat ketemu ketika terus gimana caranya gitu. Dua, yang ketiga, kendala sumber daya dan motivasi. Apa saja sumber daya itu? Kesenjangan akses informasi. Nah, sekolah di pusat kota Kebumen biasanya sih cepat. Terus, lah, yang di pinggiran-pinggiran itu mana ya? Nah, tapi tadi juaranya di SMP 2 Gombong. Saya pernah ke sana loh. SMP 2 Gombong itu ke arah Sempur toh. Terus ada pertigaan ke kanan, betul? Ya, yeah. Tapi kapan itu ya? 2000 Dua-dua, Bu. 2020. Ya, Dua-dua. 2020, 2021. Iya, sering ke sana. Oh, Oke. Enggak ya. Sebetulnya ini bukan mutlak menjadi kendala utama ya. Ya mungkin ya sekarang kan sudah sangat terbuka aksesnya. Oke, nanti kita share semua akses. Kemudian yang kedua, keterbatasan referensi. Nah, ini referensi. Kalau memang yang dipenggali adalah semata-mata buku teks, ya memang begitulah kira-kira. Nah, kok share screen saya hilang. Ya, Oke, kok buku teks gitu ya. Nah, bahkan katanya diperlukan untuk buku-buku yang jenjang lebih tinggi, yang biasa soalnya lebih sulit, ya enggak harus gitu. Eh, Begini Bapak Ibu, jadi kalau untuk level kebutuhan OSN, 1 atau 2 level di atas materi yang diajarkan secara reguler sesuai CP Bapak Ibu. Oke, ya Bu, padahal semua CP sudah saya ajarkan. Enggak, di atas CP. Kalau begitu cara ngukurnya gimana? Nah, nanti ada teknis canggih. Cara. Jadi sekarang kan ada teknologi AI ya Bapak Ibu, kecerdasan artifisial. Bapak Ibu itu sangat-sangat membantu kita. Nanti saya tunjukkan kalau perlu mungkin eh, saya lebih banyak sharing gitu ya, bagaimana caranya apa namanya? Mengeksplor materi-materi itu. Kan tidak hanya berbasis buku teks. Yang kedua, dari soal-soal yang ada gitu ya Bapak Ibu. Iya seperti tadi tuh. Kalau perlu malah 2, 3, 4, 5 tahun yang lalu soal-soal itu Bapak Ibu miliki ya. Oh, berupa file ya nggak apa-apa. Nanti kalau minta bantuan tim IT sekolah untuk disetting ke soal online misalnya gitu-gitu juga boleh Bapak Ibu acak, Bapak Ibu random gitu. Yang penting Bapak Ibu unduh dulu bang soal itu. Jangan lupa kadang ada yang nggak ada kuncinya ya. Ya kan repot kita tidak bisa mengatakan ini anak-anak jawabannya benar, ini salah kadang. Ya terus gimana Bu? Minta tolong sama AI, pakai laptop di mode AI, terus bisa 1 per 1 soal, bisa file kalau minta ke aplikasi notebook LM, bisa pakai file 1 bundle, dikirim, minta tolong kunci dan pembahasan. Nanti ya. Oke. Terus yang kedua mentalitas. Kadang-kadang kalau apa namanya anak-anak itu tidak terbiasa, nah makanya silakan dibiasakan. Kalau perlu di sekolah sering-sering diadakan kayak semacam kontes sains gitulah. Level-level sekolah nggak apa-apa. Kenapa?
juara di sekolah itu pasti akan membangun mentalitas juara. Ya di sekolah sendiri, jangan pernah dibilang, ih jago kandang. Ya jangan, kalau nggak pernah jadi jago kandang, mana bisa keluar dari kandang. Gitu ya Bapak Ibu. Ya itu harus dibangun ya. Kalau mau lomba ndredeg, terus keringetnya adem, malah pingsan ya karena nggak terbiasa. Iya. Saya dulu kalau sekolah itu sering dikirim lomba, nggak sering Bapak Ibu. Apakah selalu juara? Ya pernah kalah, nggak selalu juara. Ya nggak apa-apa. Saya kan jadi tahu, oh saya kalah karena apa gitu ya. Ya dulu SMP ya pernah jadi murid teladan sekabupaten Banyumas ya pernah gitu. Nah, zaman dulu kan namanya teladan-teladan. Nah, ini solusinya Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada strategi tim teaching di kelas ya, karena tadi tuh, karena yang pertama basic Bapak Ibu guru beda-beda. Lah jamnya banyak sekarang kalau mengajar. Tim teaching, ngajar 2-3 orang guru satu kelas, ya nggak tumbuk jadwalnya. Pasti gitu ya Pak Bu. Nggih. Lah terus gimana ya, kadang-kadang shift teaching gentenan sesuai dengan CP-nya gitu. Ya udah, nah sekarang secara psikologis Bapak Ibu tentu pengalaman Bapak Ibu dalam membina anak-anak yang untuk persiapan OSN itu juga perlu ya, terutama kita perlu juga mengeksplor soal-soal itu. Kalau secara materi kan kita udah menguasai ya. Kadang kita perlu reasoning, alasan pembahasan jawaban menurut POV atau sudut pandang murid. Nah, carinya kemana? Ke AI Bapak Ibu. Kalau ada soal seperti ini, tren atau kecenderungan siswa menjawabnya seperti apa? Bagaimana memberikan reasoning agar dan pembahasan agar siswa paham bahwa jawabannya itu yang betul bukan seperti yang persepsi mereka. Itu perlu Bapak Ibu. Kita loh ya yang melakukan. Jadi kita tahu, oh kenapa kamu jawab itu? Kamu kira ini seperti ini ya? Iya Pak. Nah, lalu kita memberikan reasoningnya. Tapi kan kadang kita nggak ngeh tuh, apa ini ya caranya membuat anak itu punya persepsi jawaban kuncinya B, padahal jawabannya C dengan alasan seperti ini secara ilmiah. Nah, itu seperti itu. Nah, ini ya, literasi membaca dan ketahanan analisis itu diantaranya. Terus disparitas minat pada pilar IPS. Nah, itu tadi yang saya katakan ya Pak Bu. Karena basicnya macam-macam. Ada yang memang ini banget kuat banget di spasial ya, di geografi. Saya kuat di geografi Bapak Ibu. Kalau di ekonomi nggak terlalu begitu. Saya kuat di sejarah Bapak Ibu. Tapi di yang interaksi sosial suka pakai logika aja, nah gitu. Boleh nggak sih? Boleh. Jadi kalau kita nggak nemu konsepnya, kadang kita pakai logika. Nah itu triknya seperti itu. Bapak Ibu. Nah terus yang ini nih, ini bahkan sudah berdasarkan analisis nggih, faktor data di Kebumen banyak kehilangan poin terjadi karena siswa hanya mengandalkan pilar yang disukai dan pilar lain kosong atau bahkan tidak dijawab asal-asalan. Ini dari analisis OSN yang kemarin-kemarin loh Bapak Ibu. Saya kan mencari data, tidak tiba-tiba menyampaikan saran-saran seperti ini. Baik Bapak Ibu, sekarang yang ini nih. Tekanan psikologis dan mental block. Nah, ini inferiorities complex. Jadi kadang-kadang sing sekong alian yang dari mana sambung, Karang Sambung dengan anak-anak yang dari Kuto Winangun, apalagi dari Kebumen Kota, dari Gombong yang sangat kuat ininya dari Karanganyar. Itu kayak kayak level-level gitu. Padahal kan ya enggak juga ya. Apalagi sekarang setelah pakai zona ya atau domisili di SPMB. Setiap kecamatan, setiap sekolah punya anak yang pinter, yang berpotensi. Iya, Bapak Ibu. Jadi sekarang lebih fair jadi kompetisinya Bapak Ibu. Semua juga Bapak Ibu ini ya merasa ada keuntungannya ketika zonasi. Lalu manajemen waktu saat mengerjakan ya, karena online. Kadang-kadang begini Bapak Ibu. Saya juga kadang merasa gini, ada soal angel meniki soal sing iki.
sudah saya tinggal untuk mengerjakan soal yang lain, kok kepikiran balik lagi. Nah, itu diantaranya nggih. Batek pada satu soal yang sulit. Ya udah sulit ya tinggal. Tapi kita bisa nggak semata-mata mengatakan itu ke murid? Nggak bisa. Kalau saya jadi murid, saya ya nggak bisa. Saya nggak bisa mengerjakan yang lain kalau ini belum saya jawab. Lah, coto ya Bapak Ibu. Walah cacat dikandani kok ngeyel. Pak Guru loh dulu sudah pernah seperti itu. Ya memang harus pakai teknik, strategi gitu. Kalau masih nggak percaya suruh ngitung. Coba sekarang kamu hitung dalam waktu 5 menit. Coba tinggalkan itu, kerjakan yang lain. Coba. Sudah, itu pikirkan sampai selesai. Habis Pak waktunya lah, yo itu. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Ini sambil ngobrol aja Bapak Ibu, biar Bapak Ibu nggak tegang terkait target. Waduh, Kebumen harus juara. Nah, jadi saya mungkin lebih banyak berbagi strategi. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin dalam memilih siswa bukan harus yang paling pintar ya, tapi yang jelas dia punya apa? Tangguh itu apa? Oh, jagoan tapi jagoan gini loh. Mentalnya kuat gitu loh. Mentalnya kuat. Kan ada anak-anak yang bahkan misalnya kalau kalah nanti gimana? Kalau nggak juara gimana? Itu harus dikasih gitu. Tapi siap ya menang, siap. Tapi punya target nggak misalnya ya? Punya. Nah, tapi biar fair ya pakai tes, pakai assessment ya. Bapak Ibu siapkan satu soal standar, udah dites. Ya Bu, itu sudah kami lakukan. Ya itu bagus nih. Nah, terus kemudian, nah itu tadi simulasi berbasis waktu seperti tadi, ya. Sambil dikasih challenge, ya. Misalnya kalau Bapak Ibu pakai target per minggu 50 soal atau 100 soal, kasih challenge. Di GO kan begitu Bapak Ibu. Bahkan orang tuanya dibikinkan grup orang tua peserta OSN. Orang tuanya dijabri terus. Bapak Ibu yang belum menyelesaikan target si A, si B, Bapak Ibu kasih semangat untuk putra-putri Bapak Ibu. Ya memang begitu Bapak Ibu. Saya kan punya anak yang ini kelas 12 G, ikut GO masuk ELI. Dan ketika kemarin belum pengumuman SNBP itu juga gitu. Dipuacu terus, aduh ini kayak apa kuda pacuan gitu ya. Tapi ya memang begitu kalau mau mau dapat gitu ya, mau juara ya memang gitu, dipacu ya. Ya nanti saatnya istirahat kasih istirahat gitu. Baik itu Bapak Ibu ya memang ya itu nanti pelan-pelan diatur strateginya. Jadi diadakan assessment dulu, tapi nggak harus yang nilainya 100-100 saja yang dipilih. Ada anak-anak 100 tapi mentalnya lembek, yo jangan dipaksa. Jadi ada anak yang nilainya asesmennya 95 katakanlah ya, tapi dia bagus banget tuh mentalnya nggak gampang down gitu ya. Dan ketika eh, kondisi kurang sehat dia juga tetap mau berpacu misalnya gitu-gitu. Gambarannya gitu ya mungkin Pak Bu. Nah ini lalu poin-poin penting apa yang perlu Bapak Ibu siapkan? Satu, penguasaan materi interdisipliner. Jadi di pilar IPS kita ya pasti ya itu Bu. Kalau yang ini tidak usah ragu-ragu. Saya tidak akan meragukan Bapak Ibu. Oke, tapi mungkin Bapak Ibu perlu memetakan nih geografi apa ya yang mungkin saya saat membimbing biar yakin apa yang masih harus dikuatkan terkait dengan pemetaan, kemudian kondisi fisik wilayah, mitigasi bencana yang tadi saya ceritakan ya. Soal itu sering banget muncul, tapi anak-anak daya serapnya rendah, nggih. Di itu kenapa? Karena tidak terbiasa disimulasikan atau dibahas dalam bentuk studi kasus. Terus kemudian di ekonomi, di sejarah, lalu di sosiologi, ini untuk kita gurunya. Nah, untuk murid apalagi yang perlu kita. Yang kedua, memetakan karakteristik soal. Bapak Ibu bertahun-tahun soal-soal yang sudah keluar kemarin-kemarin sejak 2022, berarti 2023, 24, 25, 3 tahun. Tolong Bapak Ibu petakan materi-materi di soal. Nanti ada ya di paket soal. Bang soal, nanti saya kirim filenya itu. Nah, itu tuh materi apa saja yang sulit gitu ya. Terus literasi soal hot seperti tadi nggih.
Jadi bukan hanya menunjukkan, bukan hanya menyebutkan contoh, bukan hanya apa, siapa, kapan, di mana, berapa, bukan hanya apa definisi, apa perbedaan, bukan hanya tentang apa ciri-ciri, bukan hanya. Nah, itu artinya Bapak Ibu kita menggeser ke membiasakan anak-anak untuk berlatih berpikir, meningkatkan kemampuan berpikir tidak hanya pada pemahaman. Terus teknik eliminasi, mengajarkan cara menyingkirkan pilihan jawaban. Nah, ini nanti ada contohnya ya. Jadi jawabannya A, B, C, D. Nah, itu gampang. Tapi jawabannya 1, 2, 3, 1, 3, 1, 4. Itu loh Bu, eliminasinya gimana? Nanti saya tunjukkan. Terus metodologi pembimbingan inovatif, Bapak Ibu ada banyak cara ya. Bisa dengan memanfaatkan kuisis, bisa dengan apa namanya, model game begitu ya. Jadi ini supaya menarik aja, supaya nggak stres anak-anak. Lalu format tes, oke, ini saya yakin bisa dipahami. Nah, tadi seberapa penting sih kita mempertahankan mental juara atau mental untuk lomba gitu ya. Nah, pertama membangun kepercayaan diri agar tidak tertelan dan oleh persaingan yang ketat, tidak tertekan ya. Ini nggak apa-apa, bismillah. Sementara kalau misalnya belum juara nggak apa-apa, tapi saya akan mengerjakan semaksimal mungkin, yang gitu-gitu ya. Tapi memang harus diawali dulu dari level sekolah, Bapak Ibu. Dari level sekolah terbiasa ada kayak kompetisi-kompetisi di Hardiknas, coba Bapak Ibu. Di kami bahkan peringatan Hardiknas itu nanti ada lomba cerdas cermat Bapak Ibu untuk pegawai. Ya, daftar bulu tangkis, pingpong apa, kalau saya karena hobinya pingpong dan bulu tangkis ya saya daftar. Ya, cerdas cermat nanti untuk anak-anak yang muda itu ya. Itu loh Bapak Ibu. Nggih. Jadi di sekolah itu perlu ada event yang memfasilitasi, tapi nggak semata-mata biar langsung kelihatan juara ini, juara itu. Untuk membangun mental atau kepercayaan diri. Baik itu Bapak Ibu ya tentu ya komunikasi dengan orang tua. Nah, ini salah satu contoh. Jadi dengan pendekatan coaching drilling ya. Di drill boleh ya Bu? Iya lah, kalau nggak di drill itu gimana caranya anak-anak itu mengejar target? Terus caranya gimana? Ada soal, terus tergantung nih. Kalau Bapak Ibu mau pakai target silahkan. Kalau mau nggak pakai target, tapi soal ini minimal nilainya sekian. Nah, itu bisa diselesaikan dalam seminggu. Tapi nilai terbaik kalian tidak boleh lebih dari 7 hari diperolehnya. Jadi nanti ada yang salah, nanti kan belajar lagi tuh. Mengerjakan yang kedua meningkat berapa, yang jawaban betul, mengerjakan yang ketiga meningkat berapa, mengerjakannya dengan soal yang sama, ditargetkan 1 minggu. Nah, gitu bisa ya Bu? Bisa. Baik itu Bapak Ibu eh, dengan game, dengan berbagai teknik, misalnya pengulangan, menghafal itu boleh ya? Boleh. Ketika ada materi yang memang anak-anak itu nggak bisa menjadikan itu bahan untuk dinalar, ya sudah, dia kuat dihafal ya nggak apa-apa. Ya anak-anak itu beda ya cara belajarnya. Ini saya ke soal ya Bapak Ibu. Nah, contoh soal pilar geografi seperti ini kan ini mudah nih Bapak Ibu ya. Tapi gimana ya caranya membahas ini? Nah, ini di bahan tayang saya ada yang Bang Soal OSN, kumpulan soal dari 2010 sampai 2024 khusus IPS dan yang lain. Nah, sekarang misalnya ini yang tadi saya eliminasi opsi gitu ya Pak Bu. Kan pilihan ganda nih contoh, perhatikan pernyataan berikut. 1, memiliki sumber daya alam yang berlimpah. 2, memiliki banyak destinasi wisata alam yang indah. Kan Kebumen indah ya. 3, memiliki nilai luhur budaya bangsa yang dipegang teguh. 4, memiliki berbagai komoditi dan produk lokal yang dapat diekspor. 5, memiliki kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, stem soalnya nih. Berdasarkan pernyataan di atas, potensi keunggulan Indonesia berdasarkan letak geografis. Menurut Bapak Ibu, ada di pernyataan nomor berapa saja? Boleh nulis di chat.
atau dibuka mic-nya juga boleh. Dari letak geografis. Nah, cara mengeliminasinya bagaimana ya? Ini ada pembahasan tapi kecil banget ya. Mohon maaf karena biar satu slide. Berikut adalah pembahasan lengkap letak geografis Indonesia berdasarkan pernyataan berikut. Memiliki sumber daya alam yang melimpah. Iya. Memiliki banyak destinasi wisata alam yang indah. Iya. Memiliki nilai luhur budaya bangsa yang dipegang teguh, baik yang pengaruh dari budaya yang bersifat sosiologis, geografis. Iya. Komoditi dan produk lokal itu apakah nggak ada kaitannya dengan letak geografis? Kalau di pembahasan ini Tidak. tidak ya, ini lebih di keunggulan di bidang ekonomi atau lebih karena hasil pengolahan sumber daya. Bagaimana dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi? Ini juga lebih pada aspek iptek. Kalau begitu, jawabannya apa Bapak Ibu? 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu tadi opsi yang mana? Yang A. Cara mengeliminasi sekarang kalau saya nggak udah ngeblank pusing caranya gimana? Bapak Ibu copy, minta tolong AI, tolong untuk dibahas dan buatkan eliminasi setiap opsi. Nah, nanti keluarnya seperti ini, Bapak Ibu. Caranya gimana ya? Mungkin suatu ketika nanti Bapak Ibu kan simpan nomor saya ya, khusus yang IPS. Tapi kan OSN-nya udah dekat ya. Kalau mau Zoom lagi ya silakan, mungkin bisa diagendakan. Bagaimana sih caranya mencari pembahasan menggunakan teknologi digital? Nah, nanti kita belajar bareng-bareng. Mungkin harus dengan simulasi-simulasi ya, lewat Zoom juga bisa. Cuman saat ini kan waktunya sangat terbatas ya. Jadi saya ngompor-ngompori saja dulu Bapak Ibu. Ada nggak yang lain? Nah, misal ini. Di bawah ini merupakan berbagai bentuk potensi sebaran sumber daya laut berdasarkan jenis dan tempatnya. Tentukan pernyataan yang benar dan salah. Misal, terumbu karang dapat berfungsi untuk mitigasi bencana wilayah pesisir. Betul? Yo. Nah, padang lamun sebagai habitat alami ikan-ikan besar. Benar apa salah? Nah, keanekaragaman flora dan fauna di laut dapat mendukung pariwisata bahari. Betul apa salah? Ikan pelagis banyak dijumpai di perairan laut yang jauh dari pantai. Alah Bu, pusing Bu. Ya udah, kalau Bapak Ibu minta tolong nanti akan muncul seperti ini. Tolong berikan pembahasan. Nah, pembahasannya yang nomor 1 tadi nggih. Terumbu karang Tidak. bertindak sebagai pemecah gelombang, gitu ya. Berarti betul apa salah? Betul. Betul. Terus padang lamun sebagai habitat alami ikan besar. Salah. Kenapa salah? Karena padang lamun umumnya berada di perairan dangkal dan fungsinya untuk pemijahan ya. Jadi ikan-ikan bertelur gitu-gitu di situ. Nah, flora fauna ya benar. Terus ikan pelagis dijumpai perairan di laut dalam. Betul apa salah? Iya. Nah, ini yang besar-besar itu ya. Baik. Gimana caranya? Nah, ini menggunakan teknologi AI boleh, Gemini boleh, banyak kan? Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi notebook LM juga bisa gitu. Kalau di buku-buku yang Bapak Ibu miliki ternyata tidak ada pembahasan sampai seperti ini. Ini soalnya di mana? Di bank soal yang dari OSN. Kalau tidak ada pembahasannya di sana. Baik, Bapak Ibu, sementara itu mungkin saya sifatnya memotivasi dan sedikit mengide-ide Bapak Ibu harus semangat nih, Bapak Ibu membimbing anak-anak. Saya yakin Bapak Ibu tidak lagi bicara tentang materi, penguasaan materi Bapak Ibu guru. Tapi bagaimana caranya memastikan anak-anak itu
mudah paham saat belajar, terutama berbasis soal. Jadi udah nggak dijelasin lagi gitu loh ya maksudnya ya. Wong sudah mau lomba, gitu Bapak Ibu. Hmm. Begitu Bapak Ibu, saya kembalikan ke Putri selaku moderator. Mohon maaf ini tadi karena saya memberikan penjelasannya sedikit drakor gitu ya, jadi agak memakan waktu. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu dapat ya gambaran walaupun mungkin sementara masih ini permukaan-permukaan. Terima kasih. Monggo Putri. Ya, terima kasih Bu Sri Hartati. Banyak sekali ini tadi strategi dan solusinya gitu Bapak Ibu. Oke. Eh, kita lanjutkan dengan diskusi nggih. Dengan diskusi mungkin di sini dengan tanya jawab. Monggo, ini waktu masih ada 15 menit. Nggih. Atau nanti kalau minta waktu 15 menit lagi enggak apa-apa Ibu nggih. Nggih. Monggo untuk Bapak Ibu mungkin ada yang akan bertanya. Di sini saya buka dua termin nggih. Saya buka dua termin. Satu termin nanti monggo untuk tiga pertanyaan monggo. Mungkin dari Bapak Ibu monggo ada yang mau bertanya lebih lanjut atau bagaimana supaya disparitas minat anak itu bisa dikondisikan atau bagaimana? Monggo Bapak Ibu diberikan waktu untuk bertanya monggo. Bisa. Suaranya Langsung tidak ngomong. muncul, Putri. Suaranya tidak muncul, Putri. Oh, nggih. Ya. Nggih, monggo Pak Amir. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu untuk ber- yang mau bertanya? Satu termin, nanti tiga pertanyaan, monggo. Masih ada dua ini yang masih dua kosong, monggo. Langsung saya ya, Bu. Oh, nggih, monggo langsung Pak Amir, monggo Pak Oke. Amir. Ya, sebelum saya ke pertanyaan, monggo Bapak Ibu tadi sudah sampaikan dimanfaatkan ini mumpung ada narasumber yang top ya. Sehingga monggo dimanfaatkan untuk ditanyakan hal-hal yang mungkin nanti perlu dipahami Bapak Ibu semuanya. Sebagai pengawal saya ini, ya Bu Sri Hartati yang kami hormati sebagai narasumber, apa yang sudah panjenengan sampaikan tadi betul-betul sudah top ya, sudah bagus. Tetapi dalam arti ini memang jangkanya mungkin paling tepat tahun depan, Bu ya. Iya, karena waktu tadi sudah begitu mepet ya. Itu tanggal berapa ya pelaksanaan, Bu? Tri? Kabupaten tanggal berapa ya? Tadi di lini masa tadi saya lupa. Ya pokoknya kalau tadi memang kita laksanakan dengan jangka waktu yang tersedia mungkin tahun depan itu insya Allah kita akan bisa lebih berprestasi. Nah, yang menjadi pertanyaan ini mungkin dengan waktu yang begitu mepet mungkin ini ada suatu strategi yang jitu yang khusus untuk kita semuanya Bapak Ibu. Ini mungkin Bu Tiartati punya strategi dengan waktu yang memang kita tinggal beberapa ya tidak sampai 1 bulan gitu ya. Sehingga
apa yang sudah disampaikan tadi sangat bagus untuk ke depan kita, nggih. Sehingga monggo nanti Bapak Ibu untuk bisa pelajari apa yang sudah disampaikan tadi untuk dipahami. Insya Allah kalau itu diterapkan betul, saya yakin ya, saya yakin itu bisa kita lebih baik. Namun demikian karena kita ini targetnya awal adalah di tahun 2026 ini, mungkin ada suatu strategi yang khusus, ya. Mungkin rangkuman dari strategi yang disampaikan tadi atau tip-tip yang disampaikan di Bu Sri Hartati tadi. Mungkin ada mungkin khusus untuk menghadapi 2026 ini. Mungkin itu dulu dari saya. Mohon maaf apabila tidak pas pertanyaan saya. Terima kasih. Monggo Bu Langsung Tri saya jawab Yulisada. saja, Putri. Ya apa nggih? Oke, nanti menyesuaikan dengan waktunya. Nah, baik, ini respon yang bagus nggih dari Pak Amir. Bapak Ibu harus punya cita-cita ke depan, gitu ya. Saya sebagai keluarga besar Kebumen siap untuk membantu, khususnya memang yang ke IPS nggih. Nanti kalau yang mapel lain kan saya nggak memiliki kompetensinya. Nah, ke depan. Nah, yang bahan ini nanti kan akan saya share ke Pak Plab. Jadi nanti Bapak Ibu akan dapat. Nah, begini Bapak Ibu. Ini kan sudah sebentar lagi nggih. Pertandingannya sudah segera dimulai. Jadi kalau tadi pertanyaan dari Putri mungkin juga itu tadi yang muncul nggih, disparitas minat anak gitu. Nah, itu memang pada saat kadang itu ya menjadi eh apa sih turun temurun ya karena persepsi ya. Pokoknya kalau IPS itu ya hafalan. Nah, terus sulit. Nah, ada yang sulit. Sulit itu kan lebih karena nggak berminat ya. Kalau yang minatnya di matematika, IPS jadi sulit. Minatnya di IPA, IPS jadi sulit. Nah, jangankan kok minat di mapel lain. Sama-sama di IPS yang sukanya di geografi, ya dia kayak enggak aku sukanya ini kok gitu ya. Kalau SMA mungkin, tapi kalau SMA kan tidak. Jadi tadi ada kayak semacam bagaimana sih strategi mengubah persepsi para siswa bahkan ketika baru daftar atau masuk ke sekolah kita di kelas 7. Jadi gimana caranya kampanye ya? Kampanye asiknya belajar IPS. Nah, itu kan Bu, itu kan jangka panjang. Iya, tapi kan saya berbagi dulu dengan Bapak Ibu. Oke, terus gimana lagi? Bikinlah apa tema-tema ya, tema-tema kegiatan yang menarik gitu ya, Bapak Ibu. Terutama memang ini perlu role model begitu ya. Jadi ada alumni yang sudah lulus dari SMP Bapak Ibu, lalu SMA-nya di IPS, dan ternyata saat dia basicnya IPS atau sudah kuliah, tapi dia mungkin menguasai. Wah, itu sulit, Bu. Kami nggak punya anak-anak yang terlalu menonjol. Baik, kalau begitu ubah inovasi pembimbingannya. Pertama, dengan game. Ini kan jangka panjang nih. Kalau yang tinggal 2-3 hari besok, nanti saya aturakan caranya. Buatlah pembinaan itu dengan berbagai metode. Tadi dengan game, Bapak Ibu nyediakan soal-soal dalam bentuk kuis. Lalu Bapak Ibu bikin kompetisi tim game gitu ya. Jadi kalau dulu kan cerdas cermat pasti kan berkelompok gitu ya. Ya boleh kan cerdas cermat IPA, cerdas cermat IPS, cerdas cermat matematika. Boleh-boleh saja kan di sekolah. Itu ke depan. Terus Bapak Ibu bikinlah klub. Kan ada KIR. Harapannya sejak saat ini Bapak Ibu udah mulai menggali kenapa ya nggak digalakkan saja KIR, nggak harus ke riset, tetapi ke pembahasan tema-tema yang kontekstual. Tentunya sesuai dengan minat atau Bapak Ibu mengkader anak-anak yang memang suka dengan IPS, ya sudah dibikin klub ya, kasih nama yang keren gitu. Atau kalau perlu masukkan saja ke eskul. Eskul Social Science gitu ya. Oke, itu sangat menarik. Lalu Bapak Ibu sekali-kali hadirkan tokoh lingkungan, hadirkan tokoh
apalagi di Karangsambung ya, itu kan terkenal laboratorium geologi dunia gitu ya, dan pasti banyak sekali narasumber expert kelas dunia yang ada di sana ya. Nah, akan menarik itu ya kalau perlu mungkin mengunjungi ke sana. Tapi di lain waktu terkait dengan sejarah, ada nggak sih muatan sejarah? Ada museum Van der Wijk. Nah, itu juga bagian dari itu. Hanya untuk memantik dulu. Lalu kalau yang ke ekonomi, Gombong itu pasar yang terkenal dari sejak zaman penjajahan Belanda dulu. Dan itu kalau dieksplor itu luar biasa. Dan seterusnya begitu ya. Jadi bikin menghadirkan expert itu ke depan ya. Nah, sekarang kalau jangka pendek, Bapak Ibu saran saya mohon dicatat nih. Satu, unduh dulu bank soal dari Pusat Prestasi Nasional. Di paparan saya ada linknya ya, nanti Bapak Ibu. Saya juga, ini sebetulnya saya sudah membuka bank soalnya ini. Mana bank soal? Bank soal. Kok nggak muncul ya? Bank soal. Oh, ini. Nah, ini tadi yang saya ambil dari bank soal nih. Ini bank soal ya tentu bukan yang 2026 ya, nanti bocor. Yang tahun-tahun lalu yang paling dekat ini misalnya 2025. Ini sudah kami unduhkan 240 halaman, ini ada matematik sebentar ya. Nah, ini daftar isinya ada matematika, IPA, IPS, terus ada level OSN kabupaten, OSN provinsi, dan final, semifinal. Terus final. Nah, ini nanti saya kirim. Oke. Bapak Ibu, pertama ini sudah kami aturi satu. Terus nanti Bapak Ibu unduh juga bank soal, Bapak Ibu ingin besok seperti apa soalnya. Oke. Nah, soal OSN kabupaten misalnya seperti ini. Ada pembahasannya tidak? Nah, nanti Bapak Ibu cari di belakangnya. Kalau nggak salah ada ya. Nah, sekarang kalau ternyata tidak ada pembahasannya, bagaimana? Lah, mudah sekarang. Bapak Ibu, satu file bank soal ini, Bapak Ibu unggah ke aplikasi notebook LM, nanti saya kirim tulis di chat ya. Terus unggah, terus Bapak Ibu minta untuk diberikan pembahasan kunci jawaban, terus dalam bentuk PowerPoint atau naskah, misalnya ya, nanti saya bisa nggak ya menunjukkan? Nanti sebentar ya. Terus itu keluarnya, itu file baru, bisa PDF, bisa PPT, sudah berbentuk pembahasan. Kalau di sini tidak ada. Oke. Kalau di sini tidak ada pembahasannya. Nah, dengan cara seperti itu, Bapak Ibu tidak ragu-ragu saat akan melakukan pembimbingan kepada anak-anak. Itu satu. Pertama, yang ini tidak usah ngunduh tahun 2025, kami aturi. Yang kedua, Bapak Ibu unduh 2024, unduh 2023. Udah Bu, ini saja dulu Bu. Ya udah, ini yang terbaru. Nah, terus cara yang kedua, nanti Bapak Ibu baca satu persatu. Jika ada yang Bapak Ibu kayak ragu gitu ya, pas pada saat mau membimbing kepada siswa membahas satu-satu, maka Bapak Ibu bisa per soal, Bapak Ibu soal, copy, paste, minta tolong sama AI untuk membahas jawaban dan alasannya per opsi, per option. Nah, nanti di situ muncul. Nah, itu setelah ngunduh, Bapak Ibu baca dulu dan Bapak Ibu berikan pembahasan jawaban dari setiap nomor. Kalau tidak ada atau kalau Bapak Ibu ragu-ragu, enggak yakin karena basic Bapak Ibu ekonomi pastikan harus membahas semuanya, ya grup atau kolaborasi dengan Bapak Ibu guru mempelai. Kalau Bapak Ibu satu-satunya guru IPS di sekolah Bapak Ibu minta tolong teknologi AI.
Ya, untuk memberikan pembahasan. Sudah jelas ya? Terus itu Bapak Ibu sajikan dalam bentuk bahan untuk drilling. Boleh ya, karena waktunya sudah mepet banget tuh. Udah Bapak Ibu kumpulin nominasi para siswa yang akan diikutkan lomba untuk tingkat kabupaten. Bapak Ibu berikan supaya Bapak Ibu tidak terkesan memberikan tekanan yang luar biasa kepada siswa seperti tadi. Berikan target, misal Bapak Ibu memberikan 10 soal, nak, tolong selesaikan dalam 2 hari. Nah, misalnya anak itu mau menyerahkan pekerjaannya dengan dikirim file atau di copy atau manual gitu ya, sehari langsung atau sehari 5 soal boleh, tapi target harus ada Bapak Ibu. Bu, gimana Bu kalau saya mentargetkan satu paket soal 2025 ini, karena kan lombanya sudah sebentar lagi nggih. Dalam 3 hari ya monggo. Nah, tapi jangan lupa dibahas. Jadi justru yang paling penting adalah saat kita bertemu anak-anak membahas satu persatu. Caranya gimana Bu? Waktunya kan juga sempit. Caranya kalau ada 50 soal, maka dibagi. Misalnya ada 5 anak, satu anak membahas 10. Satu anak membahas 10, membahas 10, membahas 10. Gimana caranya? Kan 10 itu biasanya 1 sampai 10, 11 sampai 12. Caranya begitu anak pertama membahas nomor 1, lanjutannya ya jangan anak nomor 1 itu sampai selesai. Anak kedua membahas nomor 11, anak ketiga membahas nomor 21, anak berikutnya nomor 31, nomor 41. Begitu seterusnya. Ada pola soal yang trennya itu pengulangan. Jadi pada 5 soal circle nanti akan kembali lagi ke soal opsi pilihan ganda. Berikutnya ke opsi pilihan ganda kompleks. Berikutnya ke opsi soal benar salah. Berikutnya ke soal kaitannya dengan apa, Bapak Ibu? Biasanya ke soal yang terstruktur lagi. Seperti itu ada pola. Jadi cara kita meminta anak membahas setelah diberi paket, anak nomor 1 dulu dengan nomor sekian, anak kedua nanti langsung muter lagi. Nah, mungkin berapa lama waktu per hari? Ya 1 jam cukup. Supaya anak-anak bisa belajar lagi di rumah. Belajar lagi di rumah. Apakah harus tatap muka? Tidak. Sekali-kali bisa dengan lewat Zoom, sekali-kali bisa dengan Jimit gitu. Supaya ada variasi, nggak jenuh ketemu Pak Guru terus mau ketemu, aduh, pekerjaan yang punya saya belum selesai gitu ya. Tapi sekali-kali dibalik, jadi anak nomor 5 dulu, baru ke urutan anak nomor 4, nomor 3, nomor 2, nomor. Jadi anak yang selalu dapat paket nomor 1 sampai 10, nggak selalu merasa ngopo kudu aku terus sing dhisik gitu. Itu triknya dan bikin anak-anak itu merasa tertantang bahwa anak-anak itu harus mencatat targetnya. Jadi 10 soal yang dikerjakan dan dibahas, berapa soal yang dijawab benar. Nah, kesalahannya karena apa? Jadi karena lupa, apa karena dia memang belum membaca materi itu atau belum paham. Itu, itu dengan model paket. Yang kedua, pastikan Bapak Ibu bisa melakukan assessment ke siswa nominasi 5 tadi dengan menganalisis materi-materi mana yang anak-anak itu masih kesulitan. Enggak harus semuanya dibahas dari A sampai Z, Bapak Ibu. Jadi kalau tadi sudah diberi soal, coba misalnya tadi kan membahas satu persatu. Nah, ini trik yang berbeda. Trik yang berbeda bagaimana? Coba misalnya anak pertama namanya Anita. Anita, kamu mengerjakan soal nomor 1 sampai 10. Soal mana yang menurut kamu paling sulit? Yang ini, Bu. Oke. Berikan 3 soal yang paling sulit. Pertama yang ini, kedua yang ini, yang ini. Oke. Yang lainnya bisa ya? Bisa, Bu. Oke, sekarang Anton. Anton mengerjakan soal ini. 2 atau 3 soal yang sulit mana? Jadi hari itu cukup membahas 3 kali 5 soal, 15 soal yang tersulit dari paket itu. Bisa selesai nggak, Bu, membahas 3? Ya bisa.
Jadi kalau membahas 15 soal dalam waktu 60 menit, berapa soal setidaknya kita menggunakan waktu? Ya jangan umbar-umbaran dalam arti, pokoknya sak mudengi bocah, tak tungguni sampai paham betul. Ya harus ada batas waktunya ya. Anak-anak itu belajar harus terbiasa dengan target nih. Misalnya Bu, jangan banyak-banyak Bu. Misalnya hari ini membahas anak-anak itu kita tanya, satu soal, Anita, mana yang kamu paling sulit ini? Anton, mana yang paling sulit ini? Andika, yang ini. Febri, yang ini. Oke, sore ini kita membahas 5 soal yang paling sulit dari paket 1. Oke, udah paham? Sudah. Bu, waktunya masih kita bahas nomor soal yang kedua, yang sulit kedua. Ah, masih sanggup? Masih baru. Tapi dengan model seperti itu, Bapak Ibu. Jadi itu beberapa juga yang waktu eh, di saya kan punya sekolah binaan juga gitu ya. Nah, itu ketika Bapak Ibu guru menanyakan strateginya ya seperti itu. Dan dicoba. Mohon maaf nggih Bapak Ibu, saat ini kita Zoom webinar seperti ini bukanlah sekedar ilmu pengetahuan untuk membimbing anak, bukan. Tapi ini adalah teknik strategi membimbing anak siap OSN. Jadi tidak ada tindak lanjut lain kecuali Bapak Ibu praktekkan. Kan ini semuanya sifatnya pekerjaan. Jadi kalau hanya Bapak Ibu di dalam menggali itu begini, oh seperti itu toh caranya. Terus besok sampai sekolah tidak ditindaklanjuti dalam bentuk praktek atau diwujudkan gitu ya, dilakukan gitu, ya nggak ada gunanya ini Zoom ini. G. Jadi cara lain Bu yang paling mudah. Yo Bapak Ibu memang kan sekarang sudah saatnya tinggal ngedrill penguatan, tapi tidak semua soal harus dibahas sampai berdarah-darah. Pastikan anak-anak soal mana yang memang paling tidak dikuasai. Jadi pakai skala prioritas. Bu, kalau soal-soal yang biasa yang anak sudah paham gimana? Ya pada saatnya besok mau main semua harus dibahas sebelum maju lomba pada hari H. Tapi malam hari H, pastikan anak-anak itu bisa istirahat dengan nyaman. Nah, jadi dibahasnya di sekolah, dibahasnya sore, kira-kira seperti itu. Barangkali begitu Pak Amir, yang itu sifatnya sudah sangat teknis nih, karena sudah tinggal menghitung hari, mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Tapi Bapak Ibu memang harus mencoba meminta bantuan teknologi digital untuk memastikan soal-soal yang sulit itu bisa mendapatkan pembahasan dan ada alasannya nih. Ngaten Oke, Pak oke Amir Bu, dan oke, Putri. matur nuwun Bu Tati. Oke. Nggih. Terima kasih Bu Sri Hartati. Lengkap sekali nggih. Terima kasih sekali. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Ada atau tidak? Mboten wonten. Ini tadi penjelasan dari Bu Sri Hartati sudah lengkap sekali. Terima kasih Ibu. Ini mohon untuk nanti kalau seandainya dari peserta ada yang WA dan lain sebagainya, monggo nanti Ibu berkenan untuk memberikan waktu. Nggih. Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi, tidak ada, apakah masih ada yang mau bertanya, menanyakan kepada Bu Sri? Wonten apa mboten? Tidak ada. Sudah ini Bapak Ibu, mboten wonten? Nggih. Eh, kalau saya mau bertanya boleh tidak ya Bu ya? Tentang disparitas minat Ibu Nun saya Bu. Eh, saya bertanya secara pribadi nggih Bu Ibu nggih, bukan Nggih. sebagai moderator nggih. Untuk disparitas minat mungkin Bu. Kalau misal dari guru, mungkin untuk mengatasi disparitas minat ini kita bisa dengan tim teaching ngoten nggih Bu nggih. Tapi kalau untuk
siswa yang mengalami disparitas minat itu yang harus kita lakukan itu napa Ibu? Walaupun tadi dari strategi yang Ibu sampaikan sebetulnya sudah ada gitu nggih. Iya, iya. Menurut saya, Bu. Ya, oke. Baik. Nah, ini Bapak Ibu untuk para siswa yang memang nampak sekali ya, dia mau dinominasi untuk OSN IPS, dia sebetulnya geografinya kuat gitu ya. Tapi aspek yang ini, pilar yang ini kok lemah ya gitu. Nanti kita tanya. Jadi biasanya yang perlu kita pastikan adalah eh, mengapa kamu nggak suka materi yang ini gitu ya. Kita tanya. Jadi penyebabnya apa? Pasti setiap anak itu punya sesuatu yang menjadi faktor penyebab gitu ya. Kenapa? Kenapa kamu nggak suka materi-materi yang ini? Anu, Bu, mungkin dia punya pengalaman waktu belajar di masa lalu. Ye, misal di SD kan juga sama, IPS-nya kan juga multidisipliner. Nah, multidisiplin ilmunya ya, keilmuannya. Itu barangkali kan KD zaman dulu kan ada kompetensi dasar ya, belum CP gitu ya, atau CP-CP yang dari misalnya dari sejarah, misalnya ya karena kuat banget harus hafalannya, misalnya dia suatu ketika salah, tapi padahal materi ingatan itu kan materi C1. Bisa jadi gurunya mungkin mengomentari, "Oh, kamu saja kayak gitu saja kok, ya lupa." Mohon maaf ya. Bisa itu memicu menjadi kayak semacam antipati anak ke materi yang sifatnya kayak sejarah-sejarah. Bisa jadi. Nah, itu mengapa kita perlu tahu penyebabnya. Oh, kenapa? Itu loh, Bu. Itu banyak hafalan, aku tuh mudah lupa. Oh, berarti kamu perlu mengubah cara belajarmu, tidak dengan model dihafalkan. Memang ada cara lain. Nah itu belajar geografi, kamu kok tertarik gimana caranya? Ya aku itu suka gini Bu, kadang suka bikin coretan, terus aku pura-pura jelasin ke orang lain. Lah itu bisa dengan cara itu. Jadi terkadang saya lihat anak saya ketika belajar di kamar itu juga dia dermimil sendiri gitu ya. Katanya ketika dermimil selayaknya dia sedang menjelaskan ke orang lain, Kalau ngomongnya dia bisa lebih paham katanya begitu. Nah, itu salah satu contoh ya, contoh kasus yang anak itu disparitasnya karena ada faktor penyebabnya. Bisa jadi gitu. Atau sekarang kita kan nggak boleh itu ya, jadi memberikan solusi yang sifatnya tertutup. Oh, kamu belajarnya harus dengan ini, dengan ini, dengan ini. Lah, kita tanya, kamu suka belajar dengan cara apa? Gini sih, Bu. Tapi lama. Ya nggak apa-apa, kamu bisa mengukur nggak lama itu berapa waktu yang dibutuhkan? Ya kira-kira kalau aku belajar 5 halaman itu kadang butuh waktu 1 jam. Dicoba. Nah kira-kira seperti itu. Jadi biasanya lebih ke personality ya, alasan yang sifatnya sangat pribadi dari anak, mengapa anak-anak memiliki kecenderungan atau minat yang ke menyebabkan terjadinya disparitas penguasaan materi gitu ya. Biasanya karena seperti itu. Tapi yang paling penting adalah kita perlu tahu apa penyebabnya. Ya. Terus tidak juga kita supply. Oh, makanya kamu belajarnya gini-gini. Enggak dengan cara itu. Kita tanya, kamu sukanya belajar dengan cara apa? Lah itu kok kamu bisa mudah menguasai. Nah, barangkali untuk materi ini kamu bisa belajar dengan cara itu. Beda sih, Bu. Ya, dicoba dulu. Barangkali seperti itu, Bapak Ibu. Karena kita kan enggak tiba-tiba hitam putih ya. Misalnya Anita nggak suka yang sejarah-sejarah misalnya. Terus kalau Andrew itu sukanya yang ini gitu, yang ini nggak suka. Jadinya ini ya murid kita ini nggak lengkap. Jadi yang ini bisa, yang ini nggak bisa, yang ini bisa, yang ini nggak bisa. Bapak Ibu lalu bingung mau menjagokan siapa gitu ya. Syukur-syukur bisa kayak kayak tadi tim game. Jadi kan itu saling melengkapi itu tim game. Ada anak yang dia cenderungnya di geografi, kecenderungan di ekonomi, sejarah. Nah, bikin soal untuk kayak cerdas cermat.
IPS gitu ya. Kemudian itu di situ nanti akan kelihatan bahwa nah anak-anak di belakang setelah selesai juaranya siapa, Bapak Ibu harus memberikan kayak semacam eh, recognition ya, penguatan bahwa menguasai semua ilmu yang ada di IPS itu penting nggak sih anak-anak? Penting. Nah, nanti anak-anak akan punya motivasi tersendiri. Ya. Ternyata semuanya itu penting gitu. Walaupun kalau di cerdas cermat kan kita juru bicara. Kalau pas pertanyaan rebutan kan boleh yang jawab bukan hanya juru bicara. Pokoknya yang tahu jawabannya silakan pencet tombol. Nah, sampai segitunya gitu ya. Kira-kira seperti itu, Bu Putri. Terima kasih Bu Sri Hartati, terima kasih sekali. Oke, Bapak Ibu, banyak sekali strategi tips yang sudah diberikan oleh Bu Sri Hartati. Namun sayang sekali waktu kita sudah harus berakhir di sini. Ya. Kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Sri Hartati dan mohon doanya semoga nanti di antara kami dari Kabupaten Kebumen ada yang sampai ke nasional seperti tahun 2022. Mohon doanya, Bu. Oke, Bapak Ibu semua, mohon untuk sebelum kita mengakhiri bisa open cam, kameranya bisa dibuka. Pak Catur nanti mohon bantuan untuk foto nggih Pak Catur nggih. Oke, monggo kita buka terlebih dahulu kameranya. Sebelum kita tutup nanti foto bersama dulu nggih. Foto bersama dulu. Oke. Dengan gaya apa nggih? Literasi nggih. Oke, gayanya literasi. Oke. Kita ambil satu, dua, tiga. Mohon dibantu nggih Pak Catur nggih untuk dokumentasi. Pose apa lagi nih Bapak Ibu? Selain literasi, 7 kebiasaan sehat, anak Indonesia hebat. 7. Oke. Eh, Oke. Bapak Ibu bisa memberikan emot terbaik untuk Ibu Tri Hartati, monggo. Berikan emot yang terbaik untuk Ibu Sri Hartati, monggo. Ya. Putri, saya Dan, udah unggah di chat ya, paparannya dan oke, soalnya. Kalian mungkin diunduh oke, dulu, nanti bisa di-share. oke. Ya, Ibu Sri Hartati, terima kasih sekali atas ilmunya, nggih, motivasinya dan juga arahan dari Ibu Sri Hartati. Eh, Mungkin dari Pak Amir ada close penutupan atau bagaimana Pak Amir? Wonten pembuatan Pak Amir? Oke.
Kalau tidak ada, kita tutup acara pada siang hari ini, sesi kedua ini, nanti dengan bacaan hamdalah bersama. Semoga pertemuan kita di sesi dua ini membawa keberkahan bagi kita semua dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kita tutup Amin. bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita Alhamdulillah. tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matur nuwun, Bu. Terima kasih. Terima kasih Oke. Ibu Sri Terima Hartati. kasih.